Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullah faqad qala azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini 7 Syawal, tepatnya 1443 tahun yang lalu atau 1441 tahun yang lalu, terjadi sebuah peristiwa besar. Peristiwa besar sebagai bukti bahwasannya kemenangan kaum muslimin adalah karena menaati Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, kekalahan dan kehancuran kaum muslimin adalah karena bermaksiat dan enggan taat kepada Allah dan Rasulnya. Peristiwa besar itu terjadi pada 7 Syawal tahun ketiga Hijriah, setelah kaum muslimin mengalami kemenangan di perang Badar. Kemudian kaum kufar Quraisy mengalami kekalahan pada perang itu juga, sehingga terbunuhlah tokoh-tokoh mereka: Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, dan tokoh-tokoh besar mereka yang lain terbunuh di perang Badar. Maka timbullah rasa benci kepada kaum muslimin, rasa dendam dan amarah muncul dari mereka. Maka di antara anak dari tokoh-tokoh mereka, di antaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, datang kepada Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, sesungguhnya kekalahan terjadi pada kita dan tokoh-tokoh kita telah terbunuh, dan itu tidak lain karena kami ingin menyelamatkan kafilah dagangmu, maka bantulah kami untuk membalas dendam. Maka pada saat itu semua orang yang memiliki harta di kafilah dagang Abu Sufyan yang selamat pada saat terjadi perang Badar, mereka sepakat untuk menahan harta mereka guna mendanai peperangan selanjutnya. Pada saat itu terkumpul 1000 onta serta barang dagangan yang senilai 50.000 dinar. Bayangkan kalau 1 dinar saja adalah 4 juta rupiah, maka dana yang terkumpul selain onta adalah 200 miliar. Harta yang sangat banyak. Iya, sangat banyak. Tapi apakah mereka berhenti sampai di sini? Tidak. Ternyata mereka menggalang dana. Mereka menggalang dana yang sangat banyak sehingga terkumpul 3.000 onta serta 200 pasukan berkuda. Memang maha benar Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan innal ladzina kafaru yunfiquna amwahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yuglabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mengumpulkan dana, mengeluarkan dana, menafkahkan harta mereka untuk apa? Untuk menghentikan jalan Allah Subhanahu wa taala. Liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha, dan mereka akan terus gencar menggelontorkan dana-dana mereka demi untuk menghentikan jalan Allah Subhanahu wa taala, menghentikan dakwah Islam. Kemudian mereka akan menyesal atas perbuatan mereka dan mereka akan dikumpulkan pada hari akhir di neraka jahanam.
Ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyiapkan para sahabat. Sahabat yang terkumpul pada saat itu adalah 1000 sahabat. Kemudian Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, ini akan datang kepada kita orang kufar Quraisy untuk membalas dendam kepada kita. Mereka datang dengan 3.000 pasukan yang mereka sekarang sedang menuju ke Madinah. Maka terkumpullah 1000 para sahabat. Rasulullah mengajak musyawarah, apakah akan menghadang mereka di luar ataukah mereka menunggu di kota Madinah. Dan di awal musyawarah Rasulullah menyampaikan mimpinya. Sesungguhnya aku bermimpi, aku melihat ada seekor sapi yang disembelih, kemudian pedangku patah dan aku masukkan tanganku di dalam baju besi yang sangat kokoh. Maka aku takwilkan mimpiku ini, sapi yang disembelih adalah sahabatku yang syahid, pedangku yang patah adalah seorang dari keluargaku yang meninggal, kemudian baju besi yang sangat kokoh itu adalah kota Madinah. Maka usul saya adalah supaya kita diam di Madinah, kita tunggu mereka sampai datang ke Madinah, sehingga ketika mereka datang ke Madinah kita bisa menyerang mereka di gang-gang yang sempit, dan wanita-wanita kaum mukminat bisa membantu kita dengan melempari batu dari atap rumah. Ternyata usul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berbeda dengan usul mayoritas para sahabat. Para sahabat mayoritas mereka, terutama mereka yang tidak ikut dalam perang Badar, mengatakan, ya Rasulullah, kita itu sudah tidak ikut perang Badar. Sekarang perang di depan mata, kemuliaan di depan mata. Akankah kita akan merelakan kemuliaan itu pergi begitu saja tanpa perang? Tidak, kita harus keluar. Ternyata usul mayoritas sahabat itu didukung oleh Asadullah, singa Allah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Sehingga kesepakatan itu pun diambil. Rasulullah putuskan kaum muslimin menghadang kaum kufar Quraisy di luar kota Madinah. Maka ketika kaum musyrikin sudah tiba di sebuah tempat di dekat Jabal Uhud, ya, sebelah selatan Jabal Ainain. Jabal Ainain yang pada saat ini dikenal dengan Jabal Rumah atau Bukit Pemanah, yang mana posisi mereka berada di antara Madinah dan Uhud. Maka Rasulullah SAW di sore hari pun masuk ke rumahnya beserta 2 sahabatnya yang mulia, Abu Bakar dan Umar. Beliau memakai 2 rangkap baju perang. Ini menunjukkan tentang kesungguhan Rasulullah SAW, menunjukkan tentang ikhtiar beliau. Beliau seorang nabi, kekasih Allah, ditolong sama Allah. Meskipun demikian beliau berikhtiar memakai 2 lapis baju perang. Kemudian Rasulullah keluar. Ketika sahabat melihat Rasulullah sudah siap dengan baju perangnya, maka mereka menyesal. Jangan-jangan kita sudah paksa Rasulullah untuk keluar. Maka mereka mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau melihat bahwasanya kita lebih pas di Madinah, maka pendapatmu itulah yang akan kami ikuti. Maka Rasulullah mengatakan, tidak layak seorang Rasul ketika sudah memakai baju perang maka dia akan menanggalkannya. Tidak, kita akan pergi sampai Allah memutuskan siapa yang akan menang di antara kita atau kaum musyrikin. Maka setelah sholat maghrib dan isya, beristirahatlah para sahabat sampai sebelum subuh pada hari Sabtu, pada tanggal 7 Syawal, bertemulah 2 pasukan besar kaum muslimin yang pada saat itu berjumlah 1000 orang dengan kaum kufar Quraisy yang pada saat itu berjumlah 3000 orang. Bertemu berhadap-hadapan, masing-masing bisa melihat yang lainnya. Pada saat itulah tokoh kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Salul berkhianat. Di depan musuh, dia beserta 300 komplotannya
berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah butuh jumlah yang besar, tetapi justru mereka meninggalkan kaum muslimin. Hanya tersisa 700 orang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil strategi untuk menjadikan Uhud sebagai pelindung mereka. Sehingga berputarlah kaum muslimin, yang mana sebelumnya kaum muslimin berada di selatan antara orang kufar Quraisy dengan Madinah. Kemudian kaum muslimin mengambil jalan masuk di kebun sehingga mereka berada di Gunung Uhud. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan 50 orang pasukan pemanah untuk berada di atas gunung rumah, di atas bukit rumah, bukit pemanah. Rasulullah perintahkan apapun yang terjadi kalian harus tetap di sini. Meskipun kita dibunuh, meskipun kita menang, kalian jangan turun. Kalau kita dibunuh, kalian jangan tolong kita. Kalau kami dibunuh, kalian jangan tolong kami. Kalau kami menang, kalian jangan turun membantu kami mengumpulkan harta rampasan perang. Maka perintah itu seolah-olah isyarat dari Rasulullah SAW. Inilah kunci kemenangan kalian. Ketika kalian taat kepada perintahku, disitulah kemenangan kalian. Maka jangan sekali-kali kalian langgar perintahku. Di pagi hari, kaum kufar Quraisy memulai dengan tokoh mereka Thalhah bin Abi Thalhah Al-Abdari, dari Bani yang memegang bendera, maju kemudian menantang untuk mengadakan perang tanding. Akan tapi tidak seorang pun di antara kaum muslimin yang maju karena melihat kekuatan dan kegagahan dari Thalhah bin Abi Thalhah ini. Kemudian majulah Zubair bin Awam, ya. Majulah Zubair bin Awam langsung menyerang dan bisa mengalahkan Thalhah bin Abi Thalhah. Kemudian perang pun berkecamuk. Di saat itu muncullah kegagahan-kegagahan kaum muslimin. Di antaranya adalah kegagahan Zubair bin Awam, yang mana dia berhasil mengalahkan pasukan-pasukan pemegang bendera kaum musuh. Bahkan pada saat itu sampai 11 orang bergantian silih berganti tumbang karena memegang bendera kaum kufar Quraisy. Di antara tokoh dan pahlawan kaum muslimin pada saat itu adalah Hamzah, paman Rasulullah SAW sendiri, yang mana dikisahkan oleh para ulama ahli siyar bahwasanya Hamzah la yaqumu alaihi syai'. Jadi ketika Hamzah maju ke medan perang, tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Setiap yang datang mendekat langsung ditebas. Bahkan Hamzah ini sampai masuk ke qalbul al-adu, masuk ke jantung pertahanan musuh. Namun ketika Hamzah ini sudah masuk ke jantung pertahanan musuh, ada seorang Habasyi, Wahsy, yang diam-diam dia memperhatikan Hamzah mulai awal sampai akhir. Diam-diam dia sudah menyiapkan tombaknya untuk menghantam Hamzah dari belakang. Ternyata yang terjadi, Hamzah terbunuh dan syahid di tangan Wahsy. Di antara pahlawan Islam yang lain adalah Hanzalah bin Abi Amir Al-Ghasil. Hanzalah yang pada malam itu sedang berbulan madu. Akan tapi dia mendengarkan panggilan jihad dari Rasulullah SAW, maka langsung segera dia memenuhi panggilan itu. Langsung dia datang ke medan perang. Dia lupa bahwasanya dia masih dalam kondisi junub, sehingga dia pun maju bahkan sampai ke jantung pertahanan musuh. Bahkan dia sempat menyerang Abu Sufyan. Akan tapi ya, seorang kaum musyrikin, ya, Syaddad bin Aswad, berhasil membunuh Hanzalah, sehingga pada akhirnya nanti Hanzalah ini dimandikan oleh malaikat, karena memang dalam keadaan belum suci, masih dalam keadaan junub, belum sempat dia mandi, tapi karena panggilan Rasulullah SAW maka dia penuhi. Di antara tokoh pahlawan yang lain adalah Abu Dujanah. Rasulullah SAW mengeluarkan pedangnya, kemudian mengatakan, siapa yang
mau mengambil pedangku ini? Maka semua sahabat ya, mengacungkan tangannya, saya ya Rasulullah. Umar, Ali, semua, Zubair bin Awam. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang mengambil pedang ini kemudian menunaikan haknya, maka tidak ada seorang pun yang mengatakan saya, kecuali Abu Dujanah. Saya Rasulullah, apa haknya? Katakan apa haknya. Maka Rasulullah mengatakan, haknya adalah engkau tebas kepala orang kafir dengan pedang ini. Maka Abu Dujanah pun mengambil pedang itu. Abu Dujanah maju menyerang sampai ke jantung pertahanan musuh, bahkan sampai ke belakang, bahkan sampai ke softnya para wanita kaum kufar Quraisy. Sampai-sampai Abu Dujanah ini melihat seseorang yang dia kira dia adalah laki-laki. Ketika dia hendak memukulnya dengan pedang Rasulullah SAW, ternyata dia adalah seorang wanita. Maka Abu Dujanah menarik pedangnya. Dia mengatakan, saya tidak mau menodai pedang Rasulullah SAW dengan membunuh wanita. Di tengah perang berkecamuk, Islam memuliakan, memiliki adab-adab perang. Kalau memang itu adalah wanita, maka tidak dibunuh. Begitulah perang berkecamuk. Kaum muslimin menang, karena pada saat itu orang kufar Quraisy yang jumlahnya lebih banyak tidak mampu menyerang dari samping maupun dari belakang. Dari belakang dan sisi kanan ada Uhud, dari sisi kiri ada pasukan pemanah yang Rasulullah tempatkan di situ. Bahkan dalam riwayat, Khalid bin Walid yang pada saat itu menjadi panglima kaum kufar Quraisy mencoba menyerang dari sisi kiri 3 kali, akan tapi semua usahanya digagalkan oleh pasukan pemanah. Di dalam kondisi yang membahagiakan, ketika kaum muslimin menang, ketika kaum kufar Quraisy mulai berlarian, bendera mereka jatuh, panji-panji tumbang, tidak ada seorang pun yang mampu mengangkatnya. Kemudian mereka lari kocar-kacir. Pada saat itulah ada bisikan yang membisik sebagian sahabat yang Rasulullah tempatkan di Jabal Rumah sebagai benteng pertahanan sisi kiri. Mereka mengatakan, Al-ghanimah, al-ghanimah, harta rampasan perang, harta rampasan perang. Lihatlah, saudara kita sudah menang. Terus apa yang kita tunggu? Ayo turun, kumpulkan harta rampasan perang. Maka pemimpin mereka, Jubair bin Abdullah, mengatakan, apakah kalian lupa dengan wasiat Rasulullah? Apakah kalian lupa bahwasanya Rasulullah meminta kita untuk di sini, untuk menjaga kaum muslimin dari serangan kaum musuh? Maka turunlah 40 di antara mereka. Mereka turun. Mereka kumpulkan harta rampasan perang, sedang yang tersisa hanya 10 saja. Kemudian melihat kondisi bahwasanya pasukan yang Rasulullah tempatkan di situ, pasukan pemanah, turun. Maka Khalid bin Walid beserta pasukan berkuda langsung banting setir, langsung menyerang dari arah kiri kaum muslimin. Kemudian mereka membunuh 10 pasukan Rasulullah SAW yang tetap berada di atas bukit pemanah. Kemudian mereka melanjutkan menyerang Rasulullah SAW dari belakang, sehingga pada saat itu terjadi kekacauan di pasukan kaum muslimin. Bahkan mereka kemudian terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok lari pontang-panting, bahkan sebagian besar atau sebagian di antara mereka lari sampai masuk kota Madinah. Lari, takut. Sebagian mereka bersama Rasulullah SAW. Ketika dalam kondisi genting, mereka langsung mencari Rasulullah. Tidak ada yang mereka hiraukan kecuali keselamatan Rasulullah SAW. Kelompok yang ketiga berada di tengah-tengah peperangan. Mereka bingung, karena di depan mereka musuh, di belakang pun juga musuh. Sehingga kemudian mereka berbalik arah. Ketika iblis berteriak, ya ibadallah ukhrakum, wahai hamba Allah, musuh di belakang kalian. Sehingga mereka yang di depan berbalik arah ke belakang. Mereka mengira yang di belakang adalah musuh, mereka yang di belakang mengira yang di depan adalah musuh, sehingga terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Bahkan Yaman
ayah dari Hudzaifah bin Yaman, terbunuh oleh kaum muslimin karena mereka sudah dalam kondisi kalang kabut. Mereka tidak tahu bahwasanya itu adalah saudara kita kaum muslimin. Begitulah ketika tidak terkondisikan, ketika sudah kalang kabut, mereka tidak tahu mana musuh mana kawan. Sedangkan kelompok yang bersama Rasulullah SAW maka tetap mengawal Rasulullah SAW sampai beliau naik ke Gunung Uhud. Itulah yang terjadi kaum muslimin. Di puncak kemenangannya ternyata Allah berikan pelajaran kepada kita bahwasanya kemenangan itu tidak akan abadi kecuali kaum muslimin berpegang pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kaum muslimin meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kehancuran dan kekalahan itu akan bisa datang. Di akhir peperangan, kaum muslimin mengalami kekalahan. 70 sahabat mati syahid, 65 dari kalangan Ansor, sisanya adalah kaum Muhajirin. Di antara mereka adalah paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, dalam kondisi yang sangat mengerikan dan mengenaskan, sehingga Rasulullah SAW melarang saudarinya Sofiyah binti Abdul Muttalib untuk melihatnya karena tidak tega dengan kondisi Hamzah. Pada saat itu ketika Rasulullah dan kaum muslimin pulang, kaum mukminat yang ada di Madinah menampakkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Ada seorang wanita dari Bani Dinar. Ketika Rasulullah SAW dan pasukannya perang, ketika diberi tahu bahwasanya suaminya meninggal, saudaranya meninggal, anaknya meninggal, tapi wanita ini tidak peduli. Justru dia mengatakan, mana Rasulullah? Tunjukkan aku mana Rasulullah. Apa yang sedang terjadi dengan Rasulullah? Maka kaum muslimin mengatakan Rasulullah bi khair. Rasulullah tidak apa-apa. Tidak, tunjukkan kepadaku mana Rasulullah. Maka ditunjukkanlah itu, Rasulullah tidak apa-apa. Ketika wanita ini melihat Rasulullah tidak apa-apa, maka wanita ini mengatakan, al musibatu ba'daka hayyinun. Jadi musibah setelah keselamatanmu itu kecil. Ya, semua musibah yang menimpaku, tapi dengan keselamatanmu ya Rasulullah itu semuanya adalah kecil di sisiku. Begitu dengan Ummu Sa'ad bin Mu'adz datang ke Rasulullah SAW. Pada saat itu Sa'ad putranya sedang memegang kuda Rasulullah SAW. Kemudian Sa'ad mengatakan, ummi ya Rasulullah, ummi. Maka Rasulullah mengatakan, marhaban bi Ummu Sa'ad. Maka yang pertama kali ditanyakan oleh Ummu Sa'ad adalah kesehatan Rasulullah, keselamatan Rasulullah. Ketika semua musibah menimpa mereka, justru mereka malah memperhatikan keselamatan Rasulullah. Inilah bukti cinta kaum muslimin kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah perang Uhud ini ada ibrah yang patut kita ambil dari kisah peperangan ini. Peperangan ini terjadi pada bulan Syawal. Bulan Syawal adalah Id kaum muslimin. Di situ kaum muslimin berbahagia dengan Idnya. Tapi ternyata pada tahun itu justru musuh datang dengan jumlah yang sangat besar. Maka janganlah sampai kebahagiaan yang kita alami, yang datang kepada kita, melalaikan kita dari musuh kita yang senantiasa mengintai kita, yaitu syaitan.
Innasyaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwwa. Sungguhnya setan itu musuh kalian, maka jadikan setan itu musuh kalian. Kaum muslimin tidak boleh ghaflah, tidak boleh lalai dengan musuh yang satu ini, karena dia senantiasa mengintai kita, memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Rasulnya. Di antara ibrah dari kisah ini adalah supaya kaum muslimin tetap taat kepada Rasulnya apapun yang terjadi, karena hanya ketaatan itulah yang akan menyelamatkan dia. Sesungguhnya sebaliknya, kemaksiatan itu yang akan mencelakakan mereka. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah yang menolak. Demikian, istaghfiru rabbakum barakallahu fikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani lima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayyuhan nas ittaqullah, ittaquhu wa ati'uh, wa sallu wa sallimu ala rasulihil karim. Faqad amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qusdi. Yaqulu jalla min qail, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih wulatal muslimin, Allahumma aslih wulatal muslimin, Allahumma walli alaina khiyarahum, Allahumma walli alaina khiyarahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tattaqun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Aqulu ma tasma'un. Aqimus shalah.